Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan sambil nunggu yang lainnya masuk ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, malam hari ini, alhamdulillah, kita ketemu kembali walau secara online. Ini pertemuan ketujuh terakhir sebelum UTS. Jadi minggu depan kita UTS-nya online ya. Kemudian nanti untuk UTS disiapkan file presentasi masing-masing kelompok berupa PDF, Word, atau PPT-nya untuk menjelaskan proyek otomasi sistemnya. Oke. Untuk pertemuan hari ini masuk ke pertemuan ketujuh, kita bahas RPA, yaitu robot proses otomasi. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya, bisa kalian cek. Nah, kemudian ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Jadi sampai sekarang saya belum dapat narasumbernya. Nah, nanti kalau sudah ada saya infokan. Kemudian untuk minggu depan nanti kita UTS. UTS-nya berupa proyek otomasi berkelompok, bisa sendiri, berdua, bertiga, berempat, maksimal berlima. Nanti dibuatkan untuk presentasinya, tiap-tiap kelompok mempresentasikan proyek otomasi sistemnya, bisa file PPT, Word, atau PDF. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, kalau misalnya mau presentasi tapi lagi kerja gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kan kelompok, nah bisa Maksudnya, sendiri. oh kalau sip 2 sama kelompoknya aja? Iya, masnya berkelompok apa sendiri? Belum tahu Pak. Kalau misalkan berkelompok, yang mungkin berdua atau bertiga, yang bisa aja kelompoknya siapa? Baik Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya mulai? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, malam ini kita udah masuk ke RPA, yaitu robot proses otomasi, di mana ini merupakan salah satu teknologi otomatisasi di bidang perangkat lunak. Oke, di mana proses bisnisnya sama, yaitu seperti layaknya manusia yang menjalankan aplikasi, baik itu berupa aplikasi desktop atau aplikasi web yang ada di PC atau di laptop. Jadi dia nantinya akan mengotomatisasikan UI atau user interface, bisa dari aplikasi desktop ataupun aplikasi web, di mana meniru aktivitas manusia untuk menjalankan atau merunningkan di dalam komputer. Nah, namun prosesnya ini lebih cepat dibandingkan manusia dan akurasinya 100% tanpa ada kesalahan. Nah, mungkin nanti di awal-awal ada kesalahan dari trial errornya, tapi setelah kita coba dan sesuai, nah itu udah bisa jalan otomatis. Nah, RPA ini merupakan software robot atau bisa nyebutnya cobot atau bot, di mana yang aplikasi ini itu mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer, di mana dia mempunyai kecepatan dan akurasinya mencapai 100%. Nah, bot RPA ini dapat login ke aplikasi, kemudian masuk ke aplikasi, input data, edit data, update data, bahkan menghapus data, kemudian logout dari aplikasi itu sendiri. Nah, itu pengertian dari info komputer. RPA itu seperti itu, kurang lebih.
Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh software robot? Nah, ini ada 5 hal yang bisa dilakukan. Oke, di mana yang pertama mengemulate human action. Jadi akan mengemulasi layaknya aktivitas manusia yang bermain laptop ataupun PC. Kemudian yang kedua, operate an application with user interface. Jadi bisa menjalankan semua aplikasi di mana aplikasinya mempunyai UI, user interface. Baik itu aplikasi desktop ataupun web. Kalau di mobile beda lagi ya. Ini khusus untuk yang Windows. Untuk yang operating system Windows, kalau Macintosh sama Linux saya belum pernah nyoba sih. Kemudian ada juga bisa memproses data di dalam struktur format yang bermacam-macam. Bisa dari formatnya Excel, PDF, JPEG, PNG, apapun itu layaknya seperti manusia, manusia bisa mengolah. Nah, ini pun mengemulasi layaknya pekerjaan manusia, bisa mengolah juga. Nah, kemudian works continuously. Nah, dia akan bekerja secara simultan terus-menerus. Jadi kalau misalkan kita pengen aplikasi ini tiap running tiap hari jam 7, nah ini bisa dia. Kayak orang nanti bangun tiap subuh. Namun kan kadang orang telat atau kelewat atau mungkin bangun lebih awal. Nah, tapi robot tetap bangun jam 4 ya jam 4 terus namanya. Kemudian mempunyai akurasi yang tinggi. Nah, inilah nggak ada faktor kesalahan. Misalkan ngetik, nah itu nggak ada typo-typo. Dia sesuai. Copy paste dari data mana masuk ke mana. Ataupun klak klik, nah itu sesuai. Tidak ada kesalahan, salah klik ini, salah masuk ke sana. Seperti itu. Nah, inilah yang nanti bisa dilakukan ketika kita membuat RPA. Nah, contohnya seperti ini di dalam satu aplikasi, misalkan masuk ke email Gmail atau Yahoo. Pertama login dulu, kemudian nanti ketika login masukin user, password, klik login. Nah, nanti akan connect ke sistemnya Yahoo atau ke Gmail. Nah, kemudian nanti akan bisa masuk ke sistemnya di situ. Kemudian bisa ngirim email, membuka email, mengedit file-file yang ada di email ataupun menghapus ataupun memindahkan ataupun ada email yang masuk berupa attachment, berupa zip-zip atau file dari PDF ataupun gambar. Nah, itu bisa mengekstrak dia. Nah, dia juga bisa membaca, menulis ataupun menghapus dari email-email yang ada. Kemudian dia juga bisa melakukan perhitungan. Nah, tergantung nanti konsep yang mau dibuat RP-nya seperti apa. Nah, jadi kita buat robotnya sesuai kebutuhan kita. Dia maunya seperti apa. Kemudian proses apa saja yang bisa diotomasi. Nah, di RPA ini, kalau di dunia industri, nah ini contoh proses yang dapat diotomatisasi. Mulai dari HR, tentang recruitment, data entry, absen, kemudian payroll, kemudian ada yang bagian produksi si supply chain tentang inventory system, kemudian work order, di finance tentang sales order, report ataupun tentang vendor, customer atau supplier. Nah, kemudian di bagian IT service, ada bagian IT tentang backup, maintenance, ataupun software develop, ataupun untuk password. Nah, biasa sih dalam bentuk server untuk maintenance server seperti itu. Dan saya yang pernah saya buat untuk yang di IT itu untuk membackup server, jadi memaintain untuk melakukan reset yaitu restore ataupun untuk restart si server. Nah, kemudian
kemudian juga di bagian HR saya buat untuk bank laring, kemudian untuk yang supply chain di bagian work order, order form, Konogo untuk data produksi, pengambilan report untuk customer. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Suara saya jelas tidak terdengar di situ? Halo? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, tanyakan ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan RPA untuk bisnis? Khususnya kalau kita ingin menghasilkan cuan. Nah, ini biasanya kita lihat masalah di lapangan. Ada yang nggak bisa kita buat otomatisasi. Contohnya yang tugas repetitif yang mana biasa dilakukan tiap hari itu sama orang. Misalkan tiap hari orang itu untuk ambil datanya nanti diedit di Excel seperti ini, kemudian dijadikan PDF, baru kirim email. Nah, RPA ini bisa digantikan untuk menggantikan manusia. Nah, di mana nih lebih efisien untuk mengotomatisasi pekerjaan manual. Kemudian juga RPA biasanya dipakai untuk sistem komputer khususnya di bidang IT, di mana nantinya dipakai untuk backup kebanyakan, untuk maintenance, untuk merestore ataupun merestart dari si server, dan mengotomatisasi proses-proses yang biasa dilakukan oleh IT administrator seperti itu. Kemudian bisa dilihat juga untuk skalabilitasnya. Nah, biasanya nanti disesuaikan penggunaannya, apakah hanya untuk masif atau bukan. Nah, jadi tergantung nanti ruang lingkupnya, apa di bagian departemen produksi saja atau keseluruhan. Nah, kemudian biasanya dipakai RPA untuk resistensi karyawan, untuk pengurangan karyawan, jadi bisa digantikan oleh robot. Ataupun dia seseorang ingin mempunyai anak buah, namun anak buahnya itu berupa robot. Nah, jadi kita punya pelayan sendiri, pelayan kita berupa software, berupa robot yang akan menjalankan aktivitas yang kita suruh. Seperti itu. Kemudian bagaimana tahapan pengembangan RPA kalau kita ingin membuat RPA? Nah, di sini ada tahapannya. Mulai yang dari pertama yaitu discovery. Jadi kita lihat dulu di lapangan yang mau kita buat RPA-nya seperti apa. Biasanya kita brainstorming di lapangan yang bisa kita lihat yang mana biasa dilakukan oleh manusia. Nah, itu bisa kita gantikan oleh robot. Kemudian kita buat tuh robot RPA-nya menggunakan aplikasi, salah satunya nanti UiPath tool-nya. Kemudian kita atur, kita manage sedemikian rupa, dan kita jalankan. Nanti ada trial and error untuk mengengage. Nah, robot ini sudah benar atau tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau sudah sesuai, baru nanti measure untuk pengukuran. Misalkan dalam sehari, seminggu, sebulan, atau beberapa bulan, bahkan sampai setahun, itu seperti apa hasilnya. Apakah ada yang perlu diupdate, apa ada perubahan, apa ada tambahan, seperti itu. Yang jelas ketika kita udah buat satu robot, nah itu kita udah punya kesenangan dan kemudahan dalam bekerja. Jadi kita bisa mengurangi pekerjaan load kita atau beban kerja kita yang tadinya banyak menjadi lebih sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ada yang masuk. Nah, prosesnya sendiri di RPA kalau di Indonesia seperti apa perkembangannya? Nah, prospeknya bagus, bagus banget malah. Karena di Indonesia sendiri, nah 16% aktivitas pekerjaan saat ini di Indonesia akan diotomatisasi. Nah, bahkan di tahun 2030, nantinya mungkin lebih dari 16%.
Nah, karena di tahun sekarang aja 2025 di tempat saya sudah, bahkan di perusahaan-perusahaan khususnya perbankan, banking atau perusahaan yang fintech, financial teknologi, nah itu udah RPA semua yang menjalankan robot. Nah, kalau sering kalian bermain saham, Bitcoin, nah itu udah RPA seperti itu. Nah ini di tahun sekarang dari laporan jurnal McKinsey and Company di tahun September 2019 meramalkan bahwa nantinya akan digantikan robot yang mana biasa dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot seperti itu. Kemudian, nah ini saya mengambil yang tahun yang lalu ketika pemerintahan Jokowi dan masih menikunya Ibu Sri Mulyani, di mana akan memprediksi ada 20.000 tenaga kerja nanti digantikan oleh robot. Dan itu sudah terjadi di tahun sekarang. Dan mungkin nantinya akan lebih banyak lagi di tahun yang akan mendatang. Nah, jadi kita harus siap, kita harus punya skill, kita harus punya kemampuan yang mumpuni untuk membuat robot juga. Supaya nanti kita bisa ikut sumbangsih terhadap negara. Nah, kemudian pertanyaannya kalau semua pakai robot, apa pekerjaan kita? Nah, tentu ada. Nah, inilah perbedaannya antara robot dan manusia. Di mana robot nanti dia akan melakukan pekerjaan sesuai yang kita buat. Kemudian nanti seperti mengoleksi data, mengentry data, menstoring file, hampir 100% fokus terhadap pekerjaan yang tidak ada error dan yang sesuai yang kita suruh. Namun, si robot tidak tahu nantinya seperti apa, setelah itu apa. Nah, si manusia inilah yang akan memberikan perintah, yang akan menjembatani dari task yang pertama ke task yang berikutnya. Dari pekerjaan yang pertama ke pekerjaan yang berikutnya, dan dia akan memonitor, memvalidasi, dan memverifikasi hasil si robot tersebut sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Oke. Jadi bukannya akan ketakutan tentang eksistensi manusia terhadap robot, tapi si manusia ini tetap harus ada di mana nantinya dia yang lebih atas levelnya dibanding robot. Seperti itu. Kemudian kebutuhan sendiri untuk RPA di luar itu banyak sekali. Sampai sekarang pun jika Anda atau kalian bisa, kalian ke Australia, Kanada, Swiss, Jepang, nah itu malah banyak tawarannya. Dan gajinya so-so lah. Nah, seperti gajinya manajer yang di sini. Seperti itu. Nah, bahkan untuk job market untuk forecast sendiri di tahun 2030 ada sekitar 1,2 billion untuk RPA. Seperti itu. Nah, ini future-nya untuk masa depan di mana RPA akan diintegrasikan dengan artificial intelligence. Dan ini sudah terjadi di UiPath, itu bisa dengan menggunakan computer vision untuk seolah-olah nanti si robot itu dia mempunyai mata menggunakan webcam. Nah, kemudian juga dia mempunyai proses data dari data mining. Nah, sehingga di sini ada plus minusnya. Nah, plusnya dia bisa meramalkan nanti suatu saat misalkan dari data yang dia dapat menentukan seperti apa yang data yang terjadi. Nah, namun minusnya ini membutuhkan hardware yang mumpuni. Nah, jadi kalau misalkan untuk main data mining dia harus mempunyai GPA. Nah, tidak hanya prosesor ataupun memori saja, harus ada GPA untuk prosesnya supaya lebih cepat. Kalau tidak ada bisa, tapi lama sekali seperti itu. Nah, fiturnya sendiri di tahun nantinya salah satunya akan menghilangkan sumber daya manusia pekerjaannya, yaitu contohnya seperti perawat. Jadi si dokter-dokter yang biasa dibantu sama perawat, nah biasanya perawat melakukan pengecekan terhadap pasien mungkin sejam sekali,
atau beberapa jam sekali untuk pengambilan darah, mengukur tensi. Nah, ini nanti akan bisa dilakukan oleh si robot. Nah, robot nanti akan melakukan itu, di mana nanti datanya akan dikirimkan ke dokter by online ataupun offline, di mana nantinya akan membantu pekerjaan dokter terhadap pasien tersebut. Salah satunya itu. Nah, jadi yang istilahnya RPA ini yang akan menggugurkan yang namanya bedol desa, seperti itu. Nah, di mana kita akan bisa belajar RPA? Nah, alhamdulillah di mata kuliah otomasi sistem ini kita akan belajar RPA, di mana RPA nanti kita akan menggunakan tool yang namanya UiPath. Nah, ini ada sendiri situsnya. Di situ juga kalian bisa belajar sendiri, ada akademiknya. Bahkan di RPA juga ada institutnya, berupa online RPA Institute untuk RPA Training Center, di mana nantinya kita akan mendapatkan sertifikat dan kita bisa mengikutinya dengan free. Namun tidak segampang untuk mendapatkan sertifikat. Kalau misalkan gagal, kita bisa coba-coba lagi tanpa harus berbayar. Tapi disitulah ilmunya. Jadi kita dapat ilmu cuma-cuma, ya kita dapat proses, nggak bisa langsung instan untuk menguasainya. Nah, nanti yang saya ajarkan sesimpel mungkin, semudah mungkin supaya kalian mengerti. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kalian sendiri yang berinovasi, seperti itu. Dan ini contoh sertifikat dari si UiPath sendiri, di mana ada 2 bagian, untuk yang associate dan juga untuk si developer. Nah, bedanya apa? Tentu nanti bedanya durasi dan juga uangnya. Nah, si developer ini lebih lama dan lebih besar. Nah, seperti itu. Dan juga nanti tawaran untuk pekerjaan juga sama, lebih gede yang developer dibanding yang associate. Namun semuanya juga dibutuhkan. Associate itu seperti apa sih? Contohnya associate itu untuk seperti data analis, seperti itu. Nah, ini contoh sertifikat kalau kita belajar di UiPath, seperti ini. Kemudian demonya RPA seperti apa? Nah, kita akan mencoba menginstal aplikasi UiPath dengan menggunakan Studio X atau Studio Download. Nah, di sini diawali kalau kita ingin tadi membuat suatu robot, kita harus mendiscovery terlebih dahulu nantinya robotnya ngapain aja, apakah ada proses mining, pekerjaannya ngapain, robotnya nanti supaya bisa otomatisasi seperti apa, terhubung dengan hal-hal yang mana saja. Nah, kemudian nanti kita develop menggunakan aplikasi Studio X atau Studio Download dari RPA. Nah, kemudian kita manage, kita atur nanti si robotnya, prosesnya ngapain saja, apakah nanti mau jalan di cloud atau mau jalan di online atau offline. Nah, nanti kita testing, kita runkan, dan kita encache hasilnya sampai measurement pengukurannya tercapai. Misalkan trial errornya kita coba sampai seminggu. Kalau udah sesuai, kita coba dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dalam beberapa bulan, dalam 1 tahun, hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa kita lepas, seperti itu. Nah, ini perbedaannya UiPath Studio X dan Studio, di mana satu kita menggunakan cloud platform, yang satu lagi menggunakan desktop platform. Itu nanti kita install. Nah, saran saya nanti kita menggunakan yang studio platform, yaitu desktop. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau nyoba, kita harus download terlebih dahulu installernya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan cloud? Takutnya berat atau lama prosesnya. Nah, itu kan membutuhkan jaringan. Nah, kalau jaringannya repot nanti cara mengajarkannya. Tapi kita mencoba yang offline, nah membuat platformnya dari desktop.
Mana belum jalan? Ini jalan, ada jalan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian harus install ya. Nanti setelah UTS baru kita mulai cara buat programnya. Mulai dari yang dasar, kemudian nanti bertahap sampai nanti yang advance. Kemudian ini perbedaannya untuk UiPath Studio X dan UiPath Studio, dan juga pendekatannya untuk belajarnya ngapain saja. Kemudian ini mendownloadnya di mana? Nah, ini ada linknya academyuipath.com. Kalau kita klik, nah dia akan menuju ke situsnya UiPath. Di sini kalian harus login dulu untuk mendownload installernya Studio download. Nah, sampai nanti kalau sudah bisa masuk, nah seperti ini punya saya sudah masuk sign in. Nanti bisa di download Studio. Nah, ini yang versi platform desktopnya. Kalau ini versi yang webnya. Diklik aja studionya. Nah, nanti dia akan mendownload installernya di sini tuh. Seperti ini. Oke. Nanti kalau sudah baru diinstal. Nah, ini cara downloadnya. Kemudian kalau sudah, nanti tinggal di double klik UiPath Studio Cloud-nya. Nanti prosesnya akan berjalan seperti ini. Nah, di sini pilihnya yang quick for community user, ini yang gratis ya. Kalau yang enterprise advance nanti yang berbayar. Nah, kita coba yang gratis saja dulu. Gratis juga powerful. Bedanya apa sih? Bedanya satu, kita nggak bisa menggunakan enkapsulasi menjadi installer. Nah, kemudian yang kedua, fitur-fitur untuk AI atau menggunakan artificial intelligence, integrasi dengan machine learning, dengan data mining, nah itu nggak bisa. Nah, di sini kita buat robot, robot yang mudah aja dulu kita belajar. Oke, pastiin ini dicentang dan klik install. Kemudian prosesnya akan berjalan, tunggu sampai selesai. Nah, biasanya di tengah-tengah akan muncul error seperti ini. Jadi nanti ditutup browsernya. Nah, saya menggunakan Google Chrome, ditutup ya. Tapi kalau nggak muncul ini sih nggak masalah, abaikan. Nah, kalau muncul ini ditutup browsernya, diklik OK, nanti akan lanjut lagi sampai selesai seperti ini. Complete the UiPath setup. Nah, baru nanti kita klik launch UiPath Studio. Oke, atau bisa juga diklik lewat tadi ini. Nah, di installer yang sudah diinstal folder UiPath Studio. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul di sini UiPath untuk sign in-nya. Sign in-nya ini sama seperti kita sign in yang ada di situsnya UiPath. Nah, jadi ingat, sign in-nya pakai emailnya apa, ini sebagai username dan passwordnya apa. Seperti itu. Nah, nanti akan muncul kalau sesuai. Nah, muncul seperti ini. Ya, kemudian ini versi yang 2025 yang saya ajarkan. Nah, ini yang terbaru. Kemudian ini tampilan yang sudah siap. Nah, nanti di atas ada UiPath Studio Community. Nah, ini udah siap. Nanti kita buat robot seperti itu. Jadi pastiin sudah sampai seperti ini ya. Nanti biar kita nyoba setelah UTS buat robot. Seperti itu. Oke, itu untuk malam hari ini. Ini ada tugasnya buat video cara untuk menginstalasi UiPath Studio. Nanti diboskan di kampus, linknya di copy pastekan di Word atau PDF, dikirimkan di e-kampus di pertemuan ke-7. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absen. Nah, biasanya kalau saya akan klik online di kampus, saya akan klik online itu sebagai absen. Jadi kalau misalkan kalian klik online di kampus, otomatis absen. Atau isi kolom komentar juga sama nantinya di kehadirannya akan saya anggap bahwa yang ikut komentar itu juga absen.
atau bisa klik absen langsung dari e-kampus di pertemuan ke-7 atau yang sedang berlangsung. Atau tidak semuanya, saya lupa nggak klik online, nggak saya kolom komentar, nggak klik absen, saya klik link dari teman masuk ke sini, nanti dicek namanya. Kan ini direkam nih. Nah, rekamannya nanti saya postkan di YouTube saya. Nanti bisa dicek ada nggak namanya. Kalau ada namanya di screen capture untuk bukti oh saya udah absen. Seperti itu. Jangan lupa untuk tugasnya sendiri-sendiri ya. Nah, paling lambat sebelum UAS. Jadi masih banyak waktu, tapi jangan sampai kelupaan. Minggu depan kita UTS. UTS-nya online karena saya belum bisa ke kampus. Jadi UTS-nya online. Kemudian nanti disiapkan untuk presentasi tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan proyek otomasinya. Jadi disiapkan file PDF, PPT, atau Word-nya untuk dipresentasikan untuk minggu depan. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup mungkin, Pak. Oke, kalau cukup mah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya tanyakan. Bisa lewat WA group ataupun japri ke saya atau email. Iya, Pak. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.